kegiatan tahun jamak. Tidak pernah ada satu kata usulan pun yang menyatakan bahwasanya akan ada kegiatan multi-years di APBD nantinya. Tidak semua kontraktor yang ada di Sumatera Utara ini mampu mengikuti proses lelang tersebut. APBD 2022 ada dianggarkan 500 miliar. Tetapi itu bukan kegiatan untuk multi-years. Itu adalah kegiatan reguler, yang mana seharusnya kegiatan reguler ini seluruh kontraktor dapat mengikuti proses lelang tersebut. Ya saudara, saat ini kita berada di depan kantor Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Provinsi Sumatera Utara. Kebetulan kita tanda ini mobil dari Ketua Partai Solidaritas Indonesia, Bro Nezar Juli. Kita jumpai langsung ya, kita akan bertanya seperti apa gugatan yang mereka lakukan. Iya, betul sekali. Kita sudah bersama Bro Nezar Juli. Siap. Siap, apa kabar bro? Sehat Mas Pras, sehat. Jadi, Sehat, Pak bro, kita Gubernur. ngobrol ke tempat pinggir yang dingin dulu bro ya. Oke. Ayo saudara ikuti kami. Bro, kita mendapat kabar nih bro. Ya, Partai Solidaritas Indonesia Provinsi Sumatera Utara menggugat. Ya. Gubernur atau pemerintahnya nih bro yang digugat? Gubernur ya? Kalau gubernur personnya, pemerintah kebijakannya. Baik, artinya ini sama-sama berkaitan ya, karena gubernurnya sekarang yang menjabat bukan pribadi bro ya? Bukan ada dendam pribadi karena bro sekarang di PSI ya? Saya bersama gubernur. Saya sama gubernur berarti karena kebijakan atas ini yang digugat masih persoalan multi years 2,7 triliun. Baik, mungkin bisa dikasih penjelasan dulu bro, karena masyarakat mungkin masih banyak yang bertanya-tanya, ini kok yang dibahas multi years ini apa? Kan gitu. Apa sebenarnya multi years nih bro? Jadi multi years itu adalah sebuah kegiatan tahun jamak. Tahun jamak itu tidak berada dalam tahun yang sama, tapi beberapa tahun ke depan, 2 atau 3 tahun atau mungkin 4 tahun. Baik. Itulah dia. Sebaiknya kita ngobrol di dalam aja lah. Baik, kita diajak ngobrol ke dalam, ayo bro. Oke, Ikutin kami. Kita akan membahas masalah dari masih proyek multi years ya, jalan dan jembatan yang digugat oleh Partai Solidaritas Indonesia. Halo, siap. Ya bro, kita lanjutkan perbincangan kita tadi bro ya. Oke. Proyek multi years artinya dalam jangka 3 tahun Ya. ke depan, artinya ini tahun 2022, 2023 dan 2024. 2024 Ya. boleh dilaksanakan, sedangkan ini masa pemerintahan gubernur sudah mau habis nih bro. Apa ini diperbolehkan atau ini termasuk salah satu yang digugat oleh Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Sumatera Utara? Ya, sebenarnya kegiatan multi years itu diizinkan ya. PSI itu bukan anti terhadap pembangunan. Baik. Agak santai sedikit nggak, Mas Pras? Iya, baik bro. Jadi agak sebetulnya itu diizinkan dan boleh. Cuman PSI hari ini menyoroti kebijakan yang dilakukan untuk kegiatan tersebut itu sangat bertentangan dengan undang-undang dan peraturan pemerintahan dalam negeri. Iya. Terkhususnya Undang-Undang 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan dan Undang-Undang Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2019 tentang APBD 2022 ini, Permendagri 77 tahun 2020 tentang tata cara pengelolaan anggaran dan kegiatan multi years ini, serta ada lagi satu lagi Permendagri nomor 29, tak salah saya. Artinya ada 4 nih bro ya, regulasi yang dilanggar. Ya, Kita kupas satu-satu bro. Ini yang administrasi negara apa yang dilanggar? ya.
Pertama, dalam menggunakan keuangan daerah ataupun negara ini, itu harus berdasarkan persetujuan antara eksekutif dan legislatif. Baik. Ya. Nah, di sini kami menginvestigasi, mempelajari buku KUA PPAS itu, tidak pernah ada satu kata usulan pun yang menyatakan bahwasanya akan ada kegiatan multi years di APBD nantinya. Ya, baik, ini multi years yang diajukan oleh gubernur tahun kapan? Untuk kegiatan 2022. Tapi tidak pernah ada, meskipun di tahun 2021 juga tidak pernah diusulkan. Tidak pernah ke DPR. diusulkan di DPR, tidak pernah diusulkan. Baik, munculnya kapan, Bro? Munculnya pada saat keluarnya buku KUA PPAS untuk tahun 2022. Baik. Itu berarti di tahun lalu munculnya. Ya. Nah, pembahasan itu tidak ditemukan sampai pidato gubernur sendiri pun tentang kegiatan tersebut. Ini kan sebetulnya 2,7 ini kan kegiatan yang spektakuler ini. Ya. Di saat pandemi, di saat endemi lah kita bilang ya. Geliat-geliat perekonomian mulai bangkit, ujung-ujung muncul kegiatan 2,7T ini. Ya. Tanpa metode penganggaran yang tepat. Baik. Ini yang kami soroti hari ini dari PSI. Jadi meskipun tidak dibahas, tapi tidak ada dengar kabar, Bro ya. DPR juga tidak pernah membantah. Bahkan kalau dari info yang kami dapat, malah sempat di tahun 2002 ini di bulan 5 malah mereka mendukung, Bro ya. Ya, Kalau Bro sendiri dari PSI melihat dukungan yang disampaikan oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara ke pihak yang menjalankan saat ini berwenang menjalankan anggaran 2,7 triliun ini seperti apa? semangat kawan-kawan dewan itu sebetulnya baik, ya. Tetapi kadang-kadang memang kawan-kawan dewan ini masih belum memahami lah kalau saya bilang ya, tentang payung hukum, legalitas daripada menggunakan uang negara ini. Nah, dalam keputusan dewan ini kan selalu kolektif dan kolegial. Ya. Mungkin hanya beberapa kawan-kawan dewan yang memahami hal ini, ya. Yang senior-senior yang sudah berada di legislatif. Yang mana sebetulnya dukungan tersebut harus juga didukung melalui teknis dan penganggaran yang tepat. Bukan sembarangan dukung kegiatan 2,7 tersebut dengan melanggar peraturan yang ada. Tidak memahami atau jangan-jangan tanda kutip ada kong kali kong antara dewan dengan pemerintah provinsi. Ini gimana, berat, Bro? Ini berat. Ya, kalau kata bahasanya kalau boleh saya kutip bahasanya pelawak kita itu, siapa namanya? Udah tahu nanya. Ya itu mungkin dugaan. Saya patut menduga ya seperti itu. Tapi nggak naif kali lah kita bilang seperti itu. Cuman saya lebih cenderung berpikir mereka tidak memahami metode penganggaran. Regulasi pertama masalah administrasi, baru ada regulasi yang kedua masalah dari Kementerian Dalam Negeri, Bro. Iya. Itu apa ini persoalkan? Di Permendagri 77 itu mengatakan bahwasanya kegiatan tahun jamak itu multi years itu tidak boleh berakhir dalam masa jabatan gubernur. Baik. Ya. Tidak boleh berakhir ini artinya Pak Gubernur kita akan berakhir masa jabatannya itu sekitar bulan Agustus atau September 2023. Sementara planning dari pembayaran kegiatan multi years ini 500 miliar itu di tahun 2022. Di tahun 2023 1,5 triliun, di tahun 2024 700 miliar. Nah, dari ketiga tahapan ini, oke lah, 500 miliar kita anggap selesai karena sudah ditampung di dalam buku APBD. Walaupun di dalam buku APBD itu nomenklaturnya bukan untuk multi years, tapi kalau dianggaplah untuk multi years, ya kita serahkan aja lah sama alat penegak hukum yang akan menginvestigasinya atau BPK nanti yang akan menjadikan temuan itu. Tapi tidak ada pernyataan di dalam aturan tersebut ya, Bro, terkait dengan apabila kemudian sang kepala daerah itu masa jabatannya berakhir bisa dilimpahkan ke
kepala daerah yang selanjutnya? Tidak ada. Tidak ada seperti itu. Memang tidak boleh dinyatakan secara tegas ya. Tidak dalam ada. aturan tersebut. Nah kalau memang pun nanti seperti itu bisa dilakukan karena itu dalam penggunaan anggaran negara yang sustainable. Ya. Ya. Nah kalau saya gubernurnya tentu saya akan menolak nantinya. Kalau bukan Pak Edi Rahmayadi lagi menjadi gubernur. Tapi sudah dijalankan proyeknya. Bagaimana menolaknya? Itu ya saya menolak bahwasanya dengan kondisi kepentingan daerah yang lebih besar dalam penggunaan anggaran, maka kegiatan multi years yang tadinya 700 miliar belum saya bayar ini, belum dibayar oleh gubernur yang lama, saya akan melakukan tahapan pencicilan utang. Bukan tidak membayar utang ya. Iya. Tahapan pencicilan utang terhadap kontraktor pemenang. Yang mana hari ini kontraktor pemenangnya berinisial PTW. Baik, sebelum ke kontraktor bro, cepat sekali kita membahasnya. Yang ketiga, aturan yang lain yang tadi bro sebutkan terkait dengan apa itu? Ya, ada juga di situ Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 itu tahapan penggunaan keuangan daerah itu harus persetujuan lah di dalam sebuah perda diatur. Harus ada perdanya dulu. Harus ya? ada perdanya. Kalau tidak ada perda berarti ini tidak sah untuk dilaksanakan. Iya, sebetulnya menabrak dan ini sebetulnya bagian dari produk hukum juga nantinya. Baik. Ya, kita kan sudah cukuplah yang lalu hat-trick. Jangan hat-trick, udah 2 kali ya kan. Baik. Kita sayang sama pemerintahan Sumatera Utara, tapi kita nggak mau nanti hat-trick. Kenapa? Regulasi-regulasi yang ditetapkan ini ada. Sekarang oke lah, pemerintah mengabaikan ini semua. Tapi ingat, persoalan-persoalan hukum itu akan timbul di 3 tahun, 4 tahun mendatang, ataupun 5 tahun mendatang, bukan di hari ini atau besok. Kemungkinan ada masuk ke bui apa ya bro ya? Iya, sangat mungkin. Karena apa, kita lihat pengalaman-pengalaman kita yang lalu, lihat persoalan-persoalan hukum yang lalu. Ketika regulasi ditabrak itu apa yang terjadi? Di sini kan pada nantinya ketika mereka sudah pada pensiun, sudah tua-tua, Pak Kepala Dinas pensiun, Pak Gubernur pensiun, sudah menimang-nimang cucu, dapat surat panggil dari bapak-bapak kita. Tapi ada kemungkinan seperti itu nantinya? Sangat besar. Sangat Kemungkinan besar, ya? itu sangat besar. Nah, saya berani bilang kenapa saya dulu pernah lah menjadi legislator di Sumatera Utara yang memang regulasi-regulasi yang sudah ditentukan oleh pemerintah itu harus kita ikuti. Kalau enggak, banyaknya persoalan-persoalan hukum yang akan timbul nantinya. Ya. Baik. Aturan ini kan harusnya dibahas di DPR, bro ya? Ya. Kenapa tidak ada permasalahan di DPR sendiri? Ya. Komisi apa yang menangani ini? Komisi D. Komisi D. Ya, Tapi tidak ada. Tidak ada. Tidak pernah berkomunikasi ke Komisi D sebelumnya, bro? Saya nggak pernah berkomunikasi langsung, tetapi saya hanya melihat hasil dari yang seharusnya seyogianya dalam sebuah pemerintahan eksekutif dan legislatif itu apa yang harus dilaksanakan dalam menggunakan uang rakyat. Iya. Ya, kalau sebatas diskusi itu akan menimbulkan debat kusir yang menentukan ibaratnya siapa ayam siapa telur nantinya. Lebih bagus nanti yang akan menentukan kebenaran ini adalah produk-produk daripada hukum. Atau mungkin ada anggapan kenapa perda ini mungkin tidak mereka terbitkan, mungkin membutuhkan waktu yang cukup panjang atau ribet, atau ada kemungkinan berapa lama penyusunan perda ini biasanya, bro? Jadi di dalam tahapan penyusunan perda sesuai dengan Permendagri 29 itu, kalau PAPBD itu batasan waktunya itu dimulai bulan Juni sampai bulan September. 30 September selesai nggak selesai, perda mesti sampai ke Mendagri. Baik. Ya, apabila tidak sampai, maka akan dipergunakanlah APBDP yang tahun sebelumnya. Baik. Setelah masuk ke Kemendagri itu berapa lama prosesnya untuk disetujui? Biasanya 1-2 bulan udah 1-2 bulan. disetujui. Harusnya di 2021 sebelum proyek ini dilaksanakan harusnya sudah rampung, bro ya. 2022 di bulan Januari, bulan Februari perda itu harusnya sudah apa? Harus ada evaluasi. Harus ada. Dan saat ini tidak ada. Patut diduga belum Belum ada. belum ada.
sangat yakin bro? Belum ada? Keyakinan itu hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kepada umat, saya kira memang belum ada. Baik. Silakan dicek. Tapi tidak bisa diterbitkan dengan tanggal mundur bro ya? Misalnya mereka pun mengelak atau mencari kebenaran. Itu sudah menyalahi peraturan lagi apabila Mendagri berani melakukan hal tersebut. Baik. Lalu selain ada aturan masalah keuangan yang diletakkan harusnya melalui Perda, regulasi apa lagi bro yang dilanggar? Seharusnya KUA PPAS itu masuk dulu dari eksekutif usulannya kepada legislatif. Baik. Kalau dia PAPBD itu di bulan 6 sampai bulan 9 tenggat waktunya. Kalau RAPBD bulan 9 sampai bulan 12. Ya. Lewat dari masa itu maka akan berlakulah APBD sebelumnya, dengan catatan kegiatan yang belum terlaksana sajalah yang hanya boleh dilakukan oleh pemerintah. Tidak boleh ada pergeseran anggaran dan lain sebagainya. Ya, apabila memakai kegiatan yang lama. Tapi kalau untuk belanja pegawai, belanja gaji honor silahkan bayar. Tapi faktanya sekarang sudah ada yang memenangkan tender, bro. Ya. Ini kalau proyek multi years ini sama tidak dengan proyek pembangunan jalan yang lain? Harus ada dia dilelangkan, harus ada kontraktor yang menawarkan jasanya dengan budget yang sedemikian rupa ditawarkan, atau seperti apa, bro? Nah, ini sebenarnya sama dengan kegiatan reguler biasanya, ya. Tetapi kalau multi years ini kan tidak semua kontraktor-kontraktor yang ada di Sumatera Utara ini mampu mengikuti proses lelang tersebut. Ya. Bahkan cenderung tidak ada yang mampu. Kenapa? Ketika kita harus mengikuti tender multi years 2,7 ini, jaminan uang penawaran kita itu harus ada 500 miliar yang tertanam di bank. Harus ditunjukkan buktinya. Harus ditunjukkan siapa yang mampu hari ini, kontraktor-kontraktor. Memang aturannya seperti itu. Ya itu nanti ada lagi dia di peraturan tender ya, memang seperti itu. Berapa Baik. persen jaminan penawaran itu harus ada. Nah, di sini yang mampu itu hanya cuman BUMN, ya BUMN yang mampu. Sehingga kearifan lokal bagi para kontraktor lokal ini sudah tidak ada lagi. Sudah pasti kegiatan tersebut dimenangkan oleh BUMN, ya. Otomatis dalam pelaksanaannya nanti terjadilah subkon apabila pihak pemenang merasakan perlunya ini disupport oleh kontraktor-kontraktor lokal. Kalau tidak perlu, ya mereka kan berkewajiban melaksanakan ini sendiri. tapi sudah ada melihat realisasi dari pembangunan proyek ini, bro? Belum, karena apa? Mereka masih terhambat masalah nomenklatur, tata cara penyusunan kontrak. Karena memang sangat membahayakan kalau saya bilang bagi kontraktor-kontraktor yang akan mengikuti sub ataupun kontraktor kon utama. Bahayanya di mana, bro? Dengan uang 500 miliar, Ya. mereka harus menyelesaikan kegiatan itu lebih kurang 68% daripada total kegiatan. Baik. Yang akan dibayar pada APBD 2023 sisanya. Baik. Nah, ketika ini nanti BUMN nggak mempunyai uang, ya, untuk menyelesaikan tanggung jawab kontrak terhadap pemda lokal ini, sudah tentu pimpinan BUMN itu akan bertanggung jawab dan akan mempertaruhkan jabatannya untuk kegiatan multi years ini. Apakah mau dia menandatangani kontrak ini? Baik. Itu salah satu kendala. Baik. Bro, yang terpenting adalah ini kan yang dibangun adalah jalan dan juga jembatan. Serta drainase dan roncongan. Sudah diketahui titik-titik mana yang akan dibangun. Di seluruh provinsi Sumatera Utara ini sudah ada kejelasan. Sudah ada. Sekitar 71 jembatan, 4.500 meter drainase dan 450 km jalan. Dan itu sudah dianggarkan. Persoalan dianggarkan di APBD 2022 ada dianggarkan 500 miliar. Ya. Tetapi itu bukan kegiatan untuk multi years. Itu adalah kegiatan reguler yang mana seharusnya kegiatan reguler ini seluruh kontraktor dapat mengikuti proses lelang tersebut. Kalau multi years tidak seperti itu.
Seperti itu juga, cuman kemampuan kontraktor ini kan dengan kualifikasi kecil atau menengah, Baik. dengan sistem penawaran tadi harus ada uang jaminan sekian, itu kan nggak semua orang bisa. Bisa dibilang nggak ada yang bisa lah. Ya. Semacam monopoli lah kalau saya bilang. Jadi ada monopoli, semacam monopoli. Ada terindikasi semacam monopoli untuk mengakomodir kepentingan yang sudah tersistematik, terstruktur dan masif. Ya. Berarti ada permainan di dalam. Ya bukan permainan, itu terserah Mas Pras lah menafsirkannya. Tapi saya seolah-olah ini sudah tersistematik, terstruktur dan masif. Ya. Menurut saya, menurut PSI Sumatera Utara. Ya. Ini kan yang mengatur adalah gubernur. Ini kan ada kebijakan gubernur 2,7 triliun ini. Gubernur sebagai kuasa pengguna anggaran sudah menyerahkan sepenuhnya kepada TAPD. TAPD ini tim anggaran pemerintah daerah yang mana diketuai oleh Sekda, Bapeda wakilnya. Ya. Dan seluruh kepala dinas SKPD itu adalah sebagai perangkatnya. Ya. Ya sebenarnya notabene gubernur hanya mengakomodir kebijakannya saja. Ya. Namun teknisnya tuh TAPD yang bertanggung jawab atas kegiatan ini. Baik. Atau adakah kemungkinan kecil gubernur juga terlibat untuk menyiasati semua ini sehingga terstruktur, tersistematis seperti yang Bro katakan tadi? Ya saya nggak bilang seperti itu, tetapi banyaknya kepentingan dalam kegiatan itu. Artinya semua terlibat ini Bro ya? Banyaknya kepentingan. Kalau nggak banyaknya kepentingan, nggak akan tentu kegiatan ini dapat terlaksana sampai pada proses pelelangan di LPSI. Itu kan bukan ujung-ujung kegiatan itu bisa naik terus tayang di LPSI tanpa ada persetujuan TAPD selaku kuasa pengguna anggaran. Ya. TAPD ini tim anggaran pemerintahan daerah. Walaupun notabene tanda kutip TAPD ini harus patuh kepada atasannya. Ya. Atasannya siapa? Gubernur Bro. Ya, Bro, ya? jawabannya Mas Pras yang jawab, bukan saya. Kita dijebak seperti ini, saudara. Karena ini permainan adalah memang kuasa penuhnya di gubernur. Tapi gubernur saat ini sudah tahu ya ada gugatan dari PSI. Sudah Tahu. Nah. Lalu ada komunikasi yang dibangun oleh gubernur ke PSI? Belum Ada. Tidak ada ya? Nggak ada. Tidak ada di luar dari Partai Solidaritas? Nggak ada. Tidak ada ya? Tidak ada. Kita ya menghindarkan debat kusir di tengah-tengah masyarakat rakyat Sumatera Utara. PSI memberanikan diri menggugat kebijakan Pak Gubernur. Bro, kalau kita lihat proyek ini senilai 2,7 Ya. triliun. Nah, kalau Bro secara analisis ya, Bro kan sudah mateng nih, pernah duduk di bangku dewan, Ya. kan gitu. Kalau Bro analisis secara kritis dengan anggaran tersebut untuk proyek yang akan dilaksanakan ini uangnya lebih atau kurang, Bro? Ya sebenarnya anggaran yang mereka susun itu sudah pasti berdasarkan kemampuan daripada masing-masing dinas dalam mengaplikasi kegiatan-kegiatan tersebut di beberapa waktu yang lalu. Artinya ini nggak akan kurang uang tersebut, cukup. Tapi berlebih? Berlebih pun tidak. Tidak berlebih. Memang itulah adanya kegiatan yang dibutuhkan. Berarti tidak ada kemungkinan ini ada indikasi ada pembagian kue di sini. Nah, kalau pembagian kue itu sekarang yang namanya pekerjaan itu, yang namanya proyek itu pasti ada untungnya. Baik. Persoalannya apa? Ya tinggal si kontraktor pemenang ini mau membagi untungnya apa enggak, hanya itu saja. Biasanya banyak tidak, Bro? Kalau dalam proyek pembangunan ini tentu nominalnya ada berapa digit? Ya profitnya itu lebih kurang 15 sampai 25% lah kalau saya bilang. Cukup besar, Bro ya? Ya itu memang sudah diatur oleh negara dan ada peraturan SNI atau peraturan SNI yang mengaturkan itu juga. Ada peraturan konstruksi juga. Itu memang sudah ketetapan harga satuan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Baik. Tapi ini kan akan mendekati 2024 pemilihan serentak. Mungkinkah dari anggaran yang disisihkan ini untuk anggaran kampanye atau semacamnya?
Saya nggak berani menuduh, nggak berani membilang karena memang belum terbukti dan belum terlihat. Silakan para pemirsa aktual menafsirkan sendiri apa yang saya sampaikan ini, karena kita tidak boleh menjustifikasi sebelum ada keputusan-keputusan legal dari pengadilan, ya. Biarkan mengalir, silakan menjustifikasi, silakan menginvestigasi apakah pandangan-pandangan yang saya sampaikan tadi ada terkaitnya ke hal tersebut, ya. Kalau saya bilang tidak ada, ya, tetapi silakan menafsirkan. Jangan sampai kita untuk mencapai niat kita pijak kepala orang, jangan. Tapi kalau silakan menafsirkan berarti ada pilihan lain ini ya, ada indikasi bro. Silakan menafsirkan. Seluruh sudut pandang di dalam kehidupan kita ini ada dua sudut pandang. Ada sudut pandang baik, ada sudut pandang jelek. Ekuivalenkannya dengan oknum-oknum yang bersangkutan yang berkenaan dengan kegiatan tersebut. Ya. Ekuivalenkan dia dengan kegiatan-kegiatan yang ada di pemerintahan saat ini sekarang. Ya. Artinya simpulkan sendiri dari hipotesa-hipotesa yang ada. Ya. PSI sudah menggugat. Gugatan dikirimkan kapan, bro? Kalau nggak salah saya gugatan itu di April loh, sudah kami gugat di April 2022 ini. Iya, 19. Sudah masuk ya? Sudah. Sudah berapa kali sidang? Ini udah tahapan yang keempat lah. Keempat. Sidang pertama apa? Seperti apa? Perbaikan berkas. Baru Ini masuk ke sidang kedua. Ya. Lalu sidang ketiga kapan? Sidang kedua kapan? Di bulan Mei kemarin di awal-awal. Mei ketiga. Pertengahan kemarin. Keempat yang terakhir. Ini aturannya kemarin di Kamis lalu. Cuman hakimnya berhalangan. Ini di Kamis ini nanti akan bersidang yang keempat. Hasil dari sidang keempat sidang tersebut apa, bro? Masih belum ada, cuman mereka memintakan mengumpulkan bukti seperti pergubnya, pergub nomor 188 itu yang kita gugat ini kan sekarang pergub. Iya. Habis itu nanti mungkin ke depan akan meminta pakar petun, nah seperti itulah kira-kira. Tapi sampai sekarang belum ada titik jelas Belum. hasil gugatan itu atau tidak. Belum ada. Masih berlanjut terus. Baik, seandainya ini kan yang dilawan bro adalah Gubernur Sumatera Utara sebagai kepala daerah, Ya. kan seperti itu. Ketika ini tidak berhasil gugatan yang disampaikan oleh PSI, seperti apa? Ya, yang pertama PSI mengucapkan terima kasih kepada Petun atas atensinya dengan gugatan PSI melalui LBH PSI yang memang sudah berproses sesuai dengan tata cara pengadilan. Ya. Ya. PSI tidak bisa mengintervensi hasil keputusan dari aparat penegak hukum, khususnya pengadilan. Nah, PSI akan melakukan terobosan-terobosan hukum yang lainnya, seperti kami akan mengumpulkan data dan akan menyerahkan kepada KPK nantinya. Ya. Akan dilakukan segera. Akan kami lakukan segera sebagai apa, bentuk pengawasan aparat penegak hukum terhadap regulasi penggunaan anggaran rakyat Sumatera Utara. Berarti PSI sangat yakin ini akan menang gugatan. Kalau keyakinan Tuhan yang milik Allah, tapi dengan ridhonya Allah mungkin kita akan memenangkan ini. Ya, yang hanya PSI tuntut cuman batalkan kegiatan ini. Baik, tapi kalau melangkah sampai ke KPK artinya di Petun juga sudah tidak ada harapan, bro ya? Ya. Saat ini ada kendala di Petun? Di Petun hari ini masih belum ada kendala, cuman banyaknya permintaan-permintaan pemberkasan yang memang harus kita siapkan sehingga menghasilkan gugatan yang sempurna. Kalau kata Pak Hakim kemarin, Pak Saifullah kalau nggak salah saya itu, ya. Baik. Ini yang sedang kami sempurnakan. Tapi bukan dipersulit, bro ya? Bukan dipersulit, tapi hanya menyempurnakan. Ya, menyempurnakan. Ini menunggu hasil ke KPK atau sebelum ada hasil dari Petun langsung ke KPK? Kami lagi mendiskusikannya bersama jajaran alat penegak, kawan-kawan di DPW beserta LBH. Karena ini saya sudah kuasakan penuh kepada LBH PSI
Bro Rio Darmawan, pengacara muda yang memang energik, yang hari ini menjadi Direktur LBH PSI. Nanti beliau yang akan mengantarkan ke KPK. Ya, bro, pertanyaan terakhir. Ada mungkin banyak persepsi yang mungkin timbul ya, karena ini yang melaporkan ataupun yang menggugat adalah Partai Solidaritas Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Nah, bro, mungkin adakah keuntungan dari PSI ketika melaporkan atau menggugat kepala daerah Gubernur Provinsi Sumatera Utara Edi Rahmayadi dalam kasus ataupun dalam proyek multi-years dengan anggaran 2,7 triliun, atau ada harapan yang ingin dicapai di sini? Ya, hari ini Mas Pras, ya, ini saya ingin menyampaikan juga ya. Hari ini memang yang berdasarkan dari Undang-Undang Nomor 45 tahun 2017 tentang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, dalam menerangkan masyarakat adalah orang, perseorangan, warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan atau organisasi kemasyarakatan. Ini artinya siapa saja boleh menggugat pemerintah, Termasuk partai politik? termasuk partai politik. Bukan karena 2024, bro ya? Bolehlah saya bilang, Baik. kepentingan PSI hari ini ingin menunjukkan kepada rakyat bagaimana seharusnya tatanan pemerintahan ini dilaksanakan dengan metode-metode yang sudah diisyaratkan. Sah-sah saja kami sebagai partai politik ingin mencari simpati rakyat untuk menuju kemenangan di 2024. Silahkan kita adu gagasan dengan partai politik yang lain. Baik. Kalau boleh kita tanya sama partai politik yang ada hari ini, kemana kawan-kawan itu ada? Semuanya. Bahkan kawan-kawan yang ada di DPR semua yang sudah partai politik ada perwakilannya, kok tidak seambisius PSI dalam menegakkan 2,7T ini? Ya. Kenapa kawan-kawan di sana menunggu hasil perjuangan PSI untuk dapat menyuarakan 2,7T ini? Cobalah bantah kalau memang PSI ini salah dalam berpandangan terhadap penganggaran ini. Kalau memang PSI ini buta ataupun bodoh dalam penganggaran ini. Baik. Silakan bantah. Ya. Ya. Kita kan adu gagasan. Kita kepingin mencari konstituen-konstituen karena memang hari ini kemampuan PSI untuk di pemerintahan, walaupun belum ada perwakilannya, kami sudah menunjukkan. Oke, jadi kita harapkan gugatan ini berhasil, bro ya, dan kita akan menunjukkan kepada masyarakat bahwasannya penggunaan 2,7 triliun oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara ini menabrak regulasi dan tidak transparan. Seperti itu, bro ya. Jadi coba positifnya. baik. Kalaulah kawan-kawan TAPD itu memahamilah, saya bilang pun mereka pasti memahami apa yang PSI inginkan dan maksudkan. Tentu saya sebagai ketua PSI Sumut akan lebih disayang sama mereka. Kenapa? Saya mencegah mereka masuk penjara semua nantinya di di tahun-tahun berikutnya kalau ini tetap berjalan. Baik, terima kasih Bro Nezar Juli. Kita sudahi perbincangan kita karena masyarakat sudah mendapatkan edukasi mengenai proyek multi-year yang selama ini dan saat ini semakin panas dibahas dan sampai saat ini belum menemui titik solusi, bro ya, malah dibiarkan begitu saja. Dan PSI masih tetap dengan perjuangannya menggugat pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Baik, Li. Ya. Sehat-sehat selalu. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih. Ya, demikian tadi saudara perbincangan kita dengan Ketua Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Provinsi Sumatera Utara, Nezar Juli.